kami dari kelompok 7 mata kuliah field trip. Di sini kami akan melakukan kunjungan field trip yaitu ke situs Persandian Batu Jaya. Nah, sekarang kita berada di tempat museum Persandian Batu Jaya. Ya. Oke, baik, di sini kami akan dipandu oleh pemandu yaitu Bapak Yayan Perniawan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik dari mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Sekarang kita sudah ada di bangunan Indonesia. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Silakan. Kalau bawahnya ini peninggalan dari mana, Pak? Kalau koleksi kita itu kebanyakan memang yang didapat dari setiap penelitian di sini. Nah, ini yang kita dapatkan dari hasil penelitian di kawasan kita di sini. Karena kebetulan kalau untuk lokasinya sendiri kawasan kita memang di sini bukan hanya satu atau dua candi kan, karena memang banyak sekali umpan-umpan tanah yang oleh orang sini itu dibilangnya ulur. Jadi kita mendapatkan barang-barang ini yang kita pamerkan di sini ya dari satu lokasi, tapi memang ini adalah dari kawasan kita sebagian besar. Tapi ada juga beberapa yang memang didapat dari daerah lain. Nah, seperti keramik ini kita dapatkan dari daerah Bekasi, daerah Sungai Belacan, Monoemo, dan juga ada beberapa arca yang kita dapat dari daerah Cibuaya. Kalau yang di Bekasi itu? Di Bekasi itu berupa keramik dan itu memang tidak sejaman dengan peninggalan yang ada di sini, karena kalau perjanjian kita kan memang kalau menurut aktual itu dari zamannya Tarumanegara, sedangkan kalau keramik itu udah masuk ke mereka kira jadi sudah abad 15 sampai 19, jadi beda mas. Jadi kalau ininya kita jelaskan sedikit dari kronologi dari kawasan kita di sini aja. Ini. Maaf sedikit agak menjelaskannya, dan juga saya sekali lagi saya bilang saya bukan ahli, tapi saya salah satu petugas di sini yang mencoba untuk menerangkan dari sumber yang saya dapatkan. Kebetulan kalau untuk di kawasan kami di sini sumber yang paling banyak kita gunakan yaitu dari arkeolognya itu dari UI, kebetulan namanya Pak Profesor Hasan Jafar, beliau arkeolog dari UI. Saya coba sedikit terangkan. Ini kawasan Persandian Batu Jaya itu pertama kali diketemukannya itu tahun 1984. Nah, ini berawal dari adanya KKN oleh mahasiswa Fakultas Sastra UI di daerah Cibuaya. Cibuaya itu kalau dari lokasi Batu Jaya sini kurang lebih 20 km dan masih daerah pesisir juga. Datangnya mahasiswa dari Fakultas Sastra itu karena meneliti tentang temuan-temuan yang ada kaitannya dengan keberadaan Tarumanegara, dan kebetulan memang di daerah Cibuaya sendiri pernah diketemukan arca oleh masyarakat di sana, yaitu arca berupa arca Wisnu. Ini arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2. Ini yang ditemukan sama masyarakat di sana ketika sedang menggali di lahan mereka. Sekarang untuk keberadaan bendanya sendiri untuk arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2 ini sudah ada di Museum Nasional. Nah, dari temuan arca inilah ada pertanyaan mungkin pada waktu itu tahun 1977, karena ini diserahkan ke pemerintahnya pada tahun 1977. Kenapa ada arca Wisnu dari abad 7 sampai 9 di daerah Cibuaya? Makanya akhirnya datanglah peneliti dari UI ke daerah Cibuaya ini. Untuk lokasinya sendiri di sana terdapat pada tanah berupa bukit kecil. Kalau di sana itu menamakannya itu dengan nama Lemah Luhur. Nah, kalau di Batu Jaya di sini Unur atau Mundur, atau bukit kecil. Dari temuan inilah dari penelitian di sana lah. Ketika kita meneliti di sana, secara kebetulan tim peneliti meneliti di sana dan mendapatkan informasi dari masyarakat daerah Cibuaya sini. Jadi memberikan informasi
tumbukan tanah atau rumah dulu seperti ini yang paling banyak itu di Batu Jaya. Akhirnya mereka survei di sini tahun 1984 itu. Dan ternyata memang betul di daerah Batu Jaya sini yang terdapat tumbukan tanah atau rumah dulu seperti ini yang paling banyak. Tahun 1985 untuk kawasan pertanian Batu Jaya di sini baru dilakukan penelitian dan itu berlanjut hingga sekarang. Jadi kita di sini sekarang masih menjadi wilayah penelitian. Nah, dari tahun 1985 sampai ke sekarang ini kita yang awalnya dulu ada berupa bubukannya itu ada 26, sekarang sudah bertambah dari informasi dari masyarakat dan dilakukan penelitian sama arkeolog. Di kawasan kami di sini kita sudah mendata ada 62 titik lokasi yang diduga atau tempat diketemukannya benda-benda cagar budaya. Nah, dari 62 titik tersebut yang merupakan struktur candi itu kurang lebih 30-an. Yang lainnya hanya berupa batu menggir atau berupa sumur tua. Dan juga di tempat diketemukannya banyak berhamparan gerabah-gerabah. Nah, dari 30 yang merupakan struktur candi itu baru 4 situs atau 4 candi yang sudah dipugar. Ini yaitu Candi Jiwa, Candi Blandongan, Candi Seruk, dan Candi Cumpuk atau Celaga Jaya 8. Nah, ini secara administratifnya untuk kawasan kami di sini di antara 2 wilayah, yaitu di Desa Segaran, Kecamatannya Batu Jaya, dan di Desa Teluk Buyung. Kalau sekarang dulu awalnya Telaga Jaya, makanya dibilangnya situs Telaga Jaya. Karena ada pemekaran jadi namanya menjadi daerah Teluk Buyung kalau sekarang. Itu kecamatannya Pakis Jaya. Ini untuk penemuannya yang sekarang ini ini memang lokasi candi yang sudah dipugar atau digali. Nah, prosesnya sendiri ini yang tadi saya bilang yaitu berupa gundukan tanah, di berupa ulur. Nah, untuk penamaannya sendiri oleh nama arkeolog itu untuk suatu titik situs itu biasanya dari nama daerah. Nah, misalkan makanya nanti akan menemukan ini situs Segaran 1, Segaran 2, Segaran 3 dan seterusnya, itu untuk penamaan dari arkeolog. Sedangkan untuk masyarakat, gundukan tanah seperti ini yang agak besar seperti ini biasanya ada namanya masing-masing ya. Dinamakan oleh masyarakat di sini. Nah, awalnya seperti ini. Yang tadi dibilangnya ditemukannya tahun 1984 itu sebetulnya bukannya masyarakat di sini itu sebelum tahun 1984 itu nggak tahu kalau di gunungan itu banyak batu bata yang berserakan. Tetapi kami tidak menyangka kalau di gunungan tanah yang banyak batu bata itu ternyata setelah dikupas itu adalah candi. Jadi kita nggak menyangka ya kalau itu gunungan seperti itu, menganggapnya cuma batu bata yang berserakan aja. Nah, ini prosesnya. Kondisi awalnya berupa gunungan tanah. Setelah dilakukan penelitian beberapa kali, karena ini nggak langsung pas begitu diketemukan langsung dipugar atau langsung digali, jadi melalui serangkaian penelitian baru untuk Candi Jiwa tahun 1996-1997 dilakukan pemugaran tahap yang pertama. Itu digali sama tim arkeolog, ini prosesnya. Nah, kemudian untuk Candi Blandongan pertama kali dipugar itu tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, sempat tertunda 2021 mulai berlanjut lagi. Nah, ini akhirnya proses seperti ini. Kondisi awal, kemudian dikupas, pengupasannya sendiri itu sudah kondisinya sudah agak labil, jadi sudah banyak yang rusak. Nah, kemudian dilakukan untuk perawatan, jadi dipakai dinding penahan beton bagian pinggirnya, dan akhirnya seperti ini yang nanti akan melihatnya di lokasi candi sana. Sedangkan kalau menurut Pak Kopasan Japar, kalau dari hasil penelitiannya, dari hasil sampel dari arang pembakaran pada batu bata, sekam batu bata yang terdapat, arang sekam yang terdapat pada batu bata, itu menunjukkan pada kebetulan Pak Prof itu mengambil 2 sampel yang berbeda, yaitu bagian terdalam dan yang terluarnya. Nah, itu diambilnya dari arang sekam yang didapat pada Candi Blandongan, betul kalau tidak salah. Ternyata 2 sampel arang itu menunjukkan dua masa. Yang bagian terdalam untuk candi itu menunjukkan ke abad 5 sampai 7 itu dari cekan 14 nya. Nah, yang terluarnya ternyata menunjukkan ke abad 7 sampai 10. Jadi kesimpulannya untuk di kawasan kita di sini untuk candinya itu
zaman dulu juga sudah ada pemugaran juga. Jadi selain yang setelah digali, jadi ada 2 masa 5 sampai 7 ada itu zaman kerajaan Tarumanegara. Untuk yang di Jawa Barat itu yang paling dominannya pada waktu masa itu. Nah, kemudian ada pengaruh dari Sriwijaya abad 7 sampai 10. Jadi candinya itu ditutup, yang lama itu ditutup dengan candi yang baru dirubah lagi. Nah, ini kondisinya. Nah, kondisi yang tersisa untuk di kawasan kami di sini itu hanya bagian kaki sama bagian badannya. Untuk bagian paling atas dari candi sudah tidak bisa disusun kembali, jadi sudah banyak hancur. Nah, sedangkan untuk percandingan kami di sini, kenapa dia nanti adanya agak di bawah? Kalau menurut Pak Pasanyapan, ini ditinggalkannya pada waktu itu karena sudah tidak digunakan lagi. Ini dikarenakan bencana alam banjir yang sangat hebat. Jadi sehingga di daerah kami di sini terendam bagian candi, jadi tidak layak untuk digunakan. Akhirnya pindah, tidak digunakan lagi, mereka pindah. Lambat laun bagian atas candi itu hancur. Air yang bulunya menggenang ini mengering, jadilah tertutup sama endapan lumpur sebagian, dan bagian atasnya hancur jadi tumbukan tanah. Hanya di sini candinya itu yang punya struktur candi agak besar, pasti dia akan berupa bukit kecil atau gunung seperti itu. Nah, ini sedangkan apa yang kita pamerkan di sini ini adalah bagian-bagian dari candi. Nah, ini ada stupa yang dulunya di bagian atas candi, karena biasa stupa itu ada di bagian atas dari candi. Iya. Nah, kemudian juga ada kaca-kaca yang dulunya merupakan relik dari candi. Nah, kemudian kita juga ini ada prasasti terakota di bagian atas itu, yaitu tulisannya hurufnya berupa Lawa dan bahasa Sanskerta. Kalau ini apa Pak? Ini replika patung. Jadi kepala patung manusia ya? yang dulu merupakan relik candi. Jadi patung ini memang patung yang tidak memiliki badan, tapi dia fungsinya itu sebagai hiasan pada dinding-dinding candi biasanya. Ini diketemukannya bukan dari di candi Jiwa Candi Gandongan, tapi dari candi Serut Telaga Jaya Sakti. Candi Serut itu yang di sana. Yang maksudnya perjalanan kaki dari Candi Gandongan itu sawah atau perkampungan itu. Oh, berarti iya kan masih misalnya tuh yang Serut-Serut itu berarti tapi mau ke sana sih. Kebetulan kalau mau ke sana sekarang sedang ada pengubasan di sana silakan. Tapi kalau untuk lokasi akses dari sini kita belum ada akses jalan tapaknya. Jadi masih lewat pematang sawah, nggak apa-apa lah kalau untuk penelitian agak berjuang sedikit karena memang seperti ini kan masih alami. Beda nanti kalau mungkin sudah jadi tempat wisata yang seutuhnya, mungkin berbeda fasilitasnya bagus. Nah, ini selain dari percandiannya yang tadi dibilangnya dari zaman Kerajaan Tarumanegara abad ke-5, tetapi kalau menurut Pak Profesor Jafar dan beberapa arkeolog yang lain, kita untuk indikasi temuan-temuan yang kita dapat di candi justru mengarahnya ke yang lebih tua. Seperti kita menemukan gerabah-gerabah bumi, kemudian juga kita menemukan kerangka manusia akhir prasejarah. Ini kalau menurut Pak Profesor Jafar itu kerangka manusia akhir prasejarah. Ini diketemukannya di Candi Blandongan dari sisi tangga naik sebelah tenggara. Ini 1 meter di bawahnya. Jadi kalau menurut Pak Profesor Jafar, ini orang yang hidup sebelum candi itu dibuat dan dia sudah dimakamkan di sini. Jadi prasejarah. Jadi lebih tua lagi dari candi. Dan dari hasil cek karbonnya untuk kerangkanya sendiri, untuk kerangka yang agak besar itu dari hasil cek karbonnya dulu pada tahun 2002 di kita itu belum ada untuk cek karbonnya. Jadi ini dilakukan cek karbonnya di Prancis sama Pak Prof Menjen pada waktu itu. Nah, untuk indikasi temuan-temuannya kita lebih mengarah ke abad kedua dan juga kita menemukan kerangka manusia. Kenapa dibilangnya ini lebih tua? Karena dari cek karbonnya menunjukkan ke abad 1,5 atau abad 2. Makanya di sini ada beberapa arkeolog yang bilangnya dikait-kaitkan dengan keberadaan Salaka-Negara. Nah, sedangkan awal mulanya Tarumanegara itu dari Salaka-Negara. Sedangkan Salaka-Negara sendiri sampai sekarang itu hanya baru dari lisan aja.
secara tertulisnya enggak ada, karena memang dia prasejarah. Nah, ini kita menemukan kerangkanya di Candi Blandungan. Salah satu ciri dari orang prasejarah itu dia kalau meninggal biasanya ada istilahnya bekal kubur. Nah, barang-barang seperti ini nanti dia akan di dekat jenazahnya, dan dia biasa membawa barang-barang apa yang dia punya untuk bekal dia nanti dikuburkan. Ini maaf, ini bukannya tulang, tapi ini adalah pecahan dari gerabah. Nah, ini kalau menurut Pak Profesor Jabar, memang dalam catatannya orang-orang yang hidup di daerah pesisir sini itu yang biasa memproduksi gerabah-gerabah seperti ini itu adalah orang-orang yang terkenal dengan sebutan suku Buli deh. Nah, orang suku Buli sendiri memang dalam catatannya postur tubuhnya itu nggak terlalu tinggi, jadi memang dia agak kecil. Paling tinggi itu 160 lah, sama lah seperti kita. Makanya kita kalau di sini orang kita jadi nggak terlalu tinggi ya. Iya. Ini yang didapat di Candi Blandungan. Ada beberapa juga, ini hanya satu yang ditangkap itu memang di tanahnya. Nah, ini ada juga bagian-bagian atau komponen-komponen dari candi yang berupa motif-motif. Ada motif tulis, motif pipi tangga. Nah, terus ada bata kunci, ada pipilis. Ini dulunya adalah ornamen-ornamen untuk perhiasan candi. Nah, sedangkan untuk teknologi perekatannya sendiri, untuk di kawasan kita di sini, kalau menurut Pak Prof Hasan Jafar mengenal ada dua teknologi yang mereka gunakan. Yang pertama yaitu istilahnya gosok spesifik. Gosok spesifik itu bagian batu yang satu dengan yang satu digosok-gosok sehingga timbul butiran halus, kemudian dikasih air dia akan menempel. Nah, yang keduanya mempergunakan bata kunci. Jadi bata kunci itu struktur bata yang satu dengan yang satu nanti dia akan saling mengikat atau mengait. Itu teknologi yang mereka gunakan. Sedangkan ini untuk ada juga yang di masa abad 7 sampai 10. Ternyata ketika masa Tarumanegara kemudian ada pengaruh Sriwijaya, candinya itu dulu juga sudah mengalami yang tadi bilang ada pembukaran. Karena mungkin dari pengalaman masa-masa Tarumanegara itu, jadi candinya itu dirubah dan di bagian terlewat untuk Candi Blandungan yang paling banyak, karena kita paling banyak menemukan itu di Candi Blandungan untuk lapisan lebar seperti ini, dia sudah mengenal ada istilahnya plesteran. Jadi dilapisi sama kayak kapur gitu, di plester. Semen. Nah, Semen. Nah, ini dia sudah seperti ini. Jadi bisa dimungkinkan kalau untuk yang paling jelas itu Candi Blandungan bisa dimungkinkan dulunya candinya itu berwarna putih dari dasar sampai ke situ. Nah, ini sudah juga lapisan lantainya, dia sudah mengenal ada semacam seperti coran, itu campuran dari batu kapur dan kerakang-kerakang seperti ini. Nah, ini istilahnya lepak yang biasanya. Nah, kemudian juga kita di sini menemukan batu andesit. Batu andesit itu kalau Borobudur terbuat dari bahannya batu andesit semuanya. Tapi kita di sini selain dari bata merah, kita juga menemukan batuan andesit seperti ini. Tapi hanya pada tangga naiknya aja, Candi Blandungan. Ini ada lapisan kapur. Makanya ada satu pertanyaan, kenapa di daerah pesisir yang memang tidak ada pembatuan kapur seperti ini, dari mana dapat bahan material batu-batu kapur seperti ini? Nah, setelah ditelusuri, karena memang kita berbicaranya Tarumanegara yang ada kaitannya pasti dengan Sungai Citarum yang memang ada di kita di sini, makanya pasti ditelusuri ternyata yang ada batuan kapur yang paling banyak di Kerawang itu adalah Kerawang Selatan, daerah Loji. Nah, sampai ke Bogor sana kan, makanya mungkin dulunya awal masuknya itu untuk kerajaan Tarumanegara, ajaran Hindu Buddha pada waktu zaman Tarumanegara itu ya di kita di sini. Makanya dibilangnya kita adalah candi yang tertua di Jawa Barat. Karena memang kita adanya posisinya pun ada di daerah pesisir. Dan ini bukan pusat pemerintahan Tarumanegara ya, tapi ini pusat peribadatan. Nah, sampai sekarang sendiri untuk pusat pemerintahan Tarumanegara itu masih tanda tanya, masih kontroversial. Yang memang ada beberapa arkeolog juga yang bilangnya dugaan kuat memang di daerah Bekasi. Yang biasanya yang didapatkan informasinya itu diambil dari samaan dari nama tempat biasanya. Nah, karena di Bekasi sana ada yang namanya Bumi Bakti, ada juga Tarumajaya yang mungkin
dulunya memang masih satu kawasan di sini. Dan memang kita banyak juga temukan gerabah-gerabah seperti ini. Makanya kalau menurut Pak Profesor Jabar, orang-orang di sini itu kalau membuat candi yang terbuat dari batu bata yang tanah merah yang dibakar itu nggak heran lagi, karena memang kita adalah orang-orang dari suku Budi yang biasa memproduksi gerabah-gerabah seperti itu. Iya. Jadi untuk pembuatan batu bata itu memang sudah diwariskan dari dulu. Iya, Pak. Nah, ini juga ada yang menarik, selain dari Tarumanegara, dulu sebelum kita menemukan percandian di sini, kita mengenali Tarumanegara itu di daerah Bogor, Batu Tulis Bogor ya. Nah, kebetulan kita juga menemukan ada batu bata yang bertelapak kaki, tapi ini tidak ada tulisannya. Tulisannya, jadi tidak ada prasastinya. Jadi ini ada dua deskripsi kalau arkeolog itu mendeskripsikannya ada. Yang pertama, ini bisa jadi mungkin simbol atau cap seperti yang di Bogor sana, seperti batu tulis. Yang keduanya, karena ini terbuat dari bata merah atau batu bata yang dibakar, tanah liat yang dibakar, bisa jadi ini anak tukang pembuat batu batanya pada waktu masih pada Iya, nginjek dia. Ini bata-bata yang memang tidak bisa disusun kembali kan. Jadi mungkin nanti pas kesana itu tidak akan melihat batu-batu yang seperti ini. Iya. Nah, kemudian juga ini ada bata. Di sini kita pamerkan juga. Ini bukan bata asli, ini bata pengganti. Jadi untuk proses pemugaran arkeolog itu mempergunakan bata pengganti. Jadi untuk candi di sini yang nanti akan dilihat ke lokasi sana itu tidak seluruhnya bata asli, tapi ada bata pengganti yang memang diperuntukkan untuk mengganti struktur candi yang memang sudah rusak. Tapi nanti ukurannya akan disesuaikan dengan yang aslinya, diperbaiki. Nah, kalau ini sendiri, ini adalah buku yang ditulis sama Ikatan Arkeologi Indonesia yang memang ada kaitannya tentang keberadaan Tarumanegara. Ini adalah alat yang digunakan sama mereka pada waktunya mereka sudah mulai zaman megalith itu, jadi sudah mengenal adanya logam. Jadi kalau memang logam yang terbuat dari besi atau tembaga atau yang lainnya itu pasti udah agak hancur. Tapi kalau yang terbuat dari emas memang masih ada deh. Ada beberapa juga kita menemukan artefak yang kita dapatkan di sini terbuat dari emas, tapi kita nggak simpan di sini karena keamanan kami di sini masih sangat minim, jadi masih di Jakarta simpan. Waktu itu katanya ada yang tulisan emas itu ya, Pak? Iya, ini hanya dokumentasinya aja. Ini bisa dilihatkan ya dokumentasinya aja. Tadi selain prasasti yang ada di daerah kota daerah kota itu ya, ada juga yang di dekat bawah kopi kantor itu ada tulisannya juga prasastinya. Nah, kita juga ada di sini di DPR Mas. Ada tulisannya. Itu hurufnya huruf Palawa, bahasanya bahasa Sanskerta. Ini isinya mantra, tapi nggak tahu saya isinya mantra. Amalin. Waktu itu ada yang kayak batu bisa bata. Tapi kan di sini bukan sih? Kalau itu informasinya sebetulnya cerita dari masyarakat gitu, yang ada kaitannya pada waktu itu. Orang atau masyarakat di sini, kali ini orang dari cabang 2 mungkin ya tahu katanya batu beranak. Batu itu, ya batu itu sebetulnya adalah batu menhir. Tahu kan batu menhir? Dulunya itu digunakan biasanya untuk batas tempat suci atau batas wilayah. Itu dulunya, sekarang itu keberadaannya ada di Batu Jaya cabang Bumi sana kan? Nggak tahu. Itu. Makanya ada kalau cerita dari masyarakat sini dulunya Batu Jaya itu dari nama batu yang itu kita bilang. Oh. Nah, dulu Batu Menhir itu kalau menurut masyarakat, cerita masyarakat di sini ya, bukan ahli sejarah atau arkeolog. Jadi batu itu dulu adanya di daerah Batu Jaya sekarang cabang Bumi, kata saya cabang Bumi sana deh, sebelah sini tadi di daerah Kerawang. Oh iya. Dulunya. Nah, ketika terjadi banjir besar, batu itu dicari-cari tidak ada itu ya. Apakah ini hanyut sampai ke bidang keseberangan atau kan memang sungainya yang pindah? Karena sungai Citarum kan nggak seperti Karang ya, nggak seperti Karang. Makanya orang bilang itu batunya Batu Jaya. Makanya di sebelah sana Batu itu namanya Batu Jaya. Karena batu itu dulunya katanya di daerah Kerawang. Kita perbatasan katanya Kerawang Mas itu setahu di Mayoritas baru dulunya ada di Kerawang gitu ya. Itu kalau menurut masyarakat sini.
bukan batunya beranak. Iya katanya ada gitu kata orang rumah. Karena memang ada beberapa batu yang di situ deh. Ya, tapi di sini ada batu beranak ya. Oke, ini kalau ingin lebih jelasnya tentang kawasan kita di sini, ini Pak Profesor Hasan Jafar kebetulan arkeolog yang paling banyak terlibat di sini itu sudah menerbitkan buku tentang kawasan Batu Jaya itu oleh Pak Profesor Hasan Jafar jilid pertama ya, tapi jilid pertama katanya sih mau ada jilid kedua, tapi sampai sekarang kita belum ada informasinya. Ini yang ini teh dicari aja kalau yang lebih apa aja. Ada cara penutupnya? Kalau sudah ada 62. Makanya di sini dibilangnya situs Segaran 2, Segaran 3, Segaran 4 dan sebagainya. Ada juga terlanjut dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kenapa candi ini dinamakan Candi Jiwa? Karena memang masyarakat itu dulu menamakan tempat atau itu dengan nama mereka dari masyarakat itu. Dan ada semacam seperti mitos-mitos juga. Seperti misalkan jiwa itu dulunya tumbuhan tanah, tapi kalau masyarakat di sini, nah itu ada sedikit mitosnya. Kalau pernah ke lokasi jiwa itu suka mendengar seragam mati, makanya bilangnya dari jiwa. Tapi kayak itu digali dan dari tadi makanya candi jiwa. Itu tahu udah tahu berbeda, tahu baca-baca. Kalau dari sini nggak bisa ketawa berlebihan gitu ya. Nah, kalau ketawa berlebihan enak juga ya tadi. Nah, kalau bisnis kayak itu memang tempat seperti ini masih ada. Tapi kita di sini pernah mengalami kejadian yang sungguh luar biasa pada waktu itu. Mungkin ada pernah dengar. Dulu tahun 1996-1997 ketika pertama kali candi jiwa itu digali, orang itu mau dapat kabar buruknya, kami itu keluar sendiri dari hotel karena digali ya, karena itu 1 hari sampai ribuan orang. 1 hari itu ribuan orang. Kami di sini, masyarakat di sini dan petugas yang ada di sini melarang pengunjung untuk membawa dari pecahan dari batu-batu walaupun hanya sepotong. Maksud kami, kalau 1 orang membawa sepotong, kalau ribuan orang habis nanti. Habis. Tapi dari sekian banyak orang ada aja nggak tahu. Nah dari situlah kita dapatkan informasi dari masyarakat atau dari orang-orang yang berkunjung kita di sini. Dia nggak kalikan lagi, bawa aja ke rumahnya karena rasa egoisnya. Nah mereka datang sendiri di sini deh. Mereka datang sendiri di sini. Mereka bilang didatangin sama mimpi dalam mimpinya itu, wah didatangin sama makhluk-makhluk. Australia juga supaya diulangi lagi. Itu bukan dari kita orang yang, tapi dari pengunjung yang pada waktu itu. Yang sudah kita kasih tahu yang membawa batu-batu, tapi mereka coba-coba. Iya. Iya, benar kan? Ada yang kenalan juga. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Dah. Saya juga mohon maaf karena saya bukan ahli ya, menerangkan apa yang saya tahu. Kita banyak dibantu Bapak. Belajar sih udah pasti ya, karena